kita akan bahas tentang tema 3, subtema 3 pembelajaran kedua. Silahkan kalian siapkan buku paketnya, kita akan ke halaman 141. Di sini kita akan membahas percobaan tentang air di bawah terik matahari ya. Kemana perginya air? Nah, pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Nah, coba kalian perhatikan baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah itu lama-kelamaan mengering. Mengapa ini terjadi? Nah, ini ada percobaan. Alatnya seperti ini, 2 buah piring kecil, air, dan gelas ukur. Kemudian langkah percobaannya, yang pertama, isi 2 buah piring kecil dengan air, lalu tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Lalu nomor 2, letakkan 1 piring di bawah terik matahari dan 1 piring lagi di dalam ruang yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari. Seperti ini, yang satu di matahari, yang satu gelap. Yang ketiga, dibiarkan selama 3 jam. Lalu nomor yang keempat, perhatikan air dari tiap-tiap piring setelah 3 jam ini ya, dilihat. Ternyata yang di sini berkurang airnya, sedangkan yang gelap tidak. Lalu buatlah 3 pertanyaan dan temukan jawabannya. Nah, ini ada contoh dari Pak Guru, Pak Guru sudah siapkan. Yang pertama, pertanyaannya adalah mengapa satu piring ditempatkan di bawah terik matahari sedangkan yang lainnya diletakkan di ruang gelap? Nah, jawabnya adalah yang di bawah terik matahari supaya terkena panas sinar matahari, karena panas matahari menyebabkan terjadinya penguapan. Kemudian yang kedua, mengapa air yang diletakkan di bawah terik matahari berkurang? Jawabannya adalah karena menguap. Yang ketiga, peristiwa apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Jawabannya adalah peristiwa penguapan, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, kita lanjut. Di halaman 143 sampai 144, itu ada gambar matahari dan bagian jemur. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Nah, ini ya. Ini karena panas matahari, makanya itulah air yang ada di baju ini menjadi kering. Nah, air yang jadi mengering ini adalah peristiwa menguap. Airnya berubah menjadi gas. Bagaimana dengan percobaan yang kamu lakukan yang tadi ya? Adakah peristiwa menguap yang terjadi? Ada ya tadi ya. Isilah jawabanmu pada tempat tersedia. Nah, ini ditulis di sini jawabannya. Ya, yang pertama adalah air yang diletakkan di bawah terik matahari setelah 3 jam jumlahnya berkurang, sedangkan air yang diletakkan di ruangan yang gelap itu tetap atau tidak berubah. Kemudian yang kedua, pada percobaan yang dilakukan terjadi atau tidak terjadi penguapan, alasannya adalah pada percobaan tersebut terjadi penguapan karena jumlah air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang. Nah, kita lanjut ke halaman 145 sampai 146. Nah, ini ada menghubungkan ya, menghubungkan kata-kata ini ada membeku, ada menguap, ada mencair. Nah, membeku itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Jadi seperti misalnya kita taruh es dalam kulkas, dalam freezer, dia akan berubah menjadi es batu. Kemudian menguap itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, seperti tadi ya, menguap itu ya, yang air berkurang airnya, terus baju dijemur di matahari. Kemudian mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair, seperti yang kemarin ya, dari es batu berubah menjadi air, dia mencair, atau es krim menjadi air mencair. Dan di bawah, matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, maka baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Ya, ini ya, matahari itu peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Nah, ini ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Nah, ini ada 3 motif bentuk matahari. Ini bisa kalian contoh untuk membuat gambar matahari dengan rancangan garis-garis. Nah, bisa mencontoh pada pembelajaran sebelumnya. Buatlah komposisi warna yang indah pada karyamu. Nanti bisa kalian bikin di buku tulismu nanti. Boleh milih yang ini, boleh yang ini, boleh yang boleh ini, juga boleh. Nanti diberi warna yang menarik. Oke, kita lanjut. Di bawah ini ada Pak nelayan ya. Dia sedang mengeringkan ikan, menjemur ikan. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan.
Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Nah, kalau kandungan air menguap, ikan pun menjadi kering. Coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Sama ya, di sini juga ada ikan asin ya di daerah tambak-tambak sana. Oke, kita lanjut. 147 sampai 148. Nah, ini adalah cara mengkonversi atau merubah timbangan berat. Ini ada Dayu membelikan asin ditimbang dengan timbangan. Kemudian misalnya ini adalah berat ikan asin 2 kg 500 gram. Nah, 1 kg seperti yang sudah tadi, 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi kalau 2 kg berapa gram? Nah, ini kalau gram kan sudah jadi sama-sama gram. Yang perlu dirubah adalah yang kilo. Yang kalau sudah yang sama tidak perlu dirubah. Yang kilogramnya dirubah menjadi gram. Jadi hitungannya ada di sini. Nah, 2 kg ini berubah menjadi 2000. Kalau 1 kg adalah 1000, berarti kalau 2 kilo berarti tinggal nambahin lagi 1 kilo tambah 1 kilo, jadi sama dengan 2000. Ya kan? 1 kilo 1000 tambah 1 kilo lagi 1000 lagi, 1000 tambah 1000 sama dengan 2000. Jadi 2 kg sama dengan 2000 gram, atau 2 dikali 1000, hasilnya adalah 2000 gram ditambah 500 gram. Nah, kenapa kok nggak berubah? Karena permintaannya adalah gram, jadi tetap dia tidak berubah, tetap 500 gram. Jadi 2000 gram tambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Nah, habis itu ini ada kerupuk. Nah, kerupuk dikeringkan ini juga untuk nanti dijual ya, kerupuk mentah ini. Nah, timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? Nah, ini juga sama ya. Pertanyaannya adalah kilogram. Jadi dibalik tadinya gram, dirubah menjadi kilogram. Jadi dibalik dari sini. Tadi dari sini dari kilo ke gram, sekarang dari gram ke kilo. Jadi tinggal menghilangkan nolnya saja. Nah, ini ya. Sama dengan dibagi 1000. Nah, ini kalau ke sini dikali 1000, kalau ke kiri dibagi 1000. Ini kalau ke kanan dikali 1000, ke kiri dibagi 1000. Kalau dibagi 1000, itu artinya nolnya hilang. Kalau ke kanan dikali, berarti nolnya harus bertambah. Timbangan ini dihitung seperti ini, 1300 gram. 1300 gram dipisah. Yang 300 gram ini sudah tetap, tidak perlu dirubah di sini. Nah, yang satu ini kan 1000, ditulis di sini 1000 gram. 1000 gram plus atau tambah 300 gram. Yang 300 gram ini tetap karena sudah permintaan tetap karena dia bukan 1000. Yang 1000 adalah yang ini gram, 1000 gram. Jadi yang 1000 ini berubah menjadi 1 kilogram. Yang bukan 1000 tetap 300 gram. Jadi hasilnya adalah 1 kilogram 300 gram. Ditulis seperti ini, 1 kilogram 300 gram. Kita lanjut di halaman selanjutnya 149. Nah, ini timbangan ya, ini ada contohnya ya kan, 5 kg sama dengan 5000 gram. Nah, kita coba kerjakan ini, 9 kg menjadi ditambahin 03 ya, jadi dikalikan 1000 jadi 9000. 3 kilo jadi gram berapa? Dikali 1000 berarti tambahin 03 jadi 3000. 7 kilo menjadi gram, dikalikan 1000 jadi ditambah 03 7000. 1 kilo menjadi berapa gram? Dikali 1000 ya, jadi tinggal nambah 0,3 1000. 4 kilo jadi berapa? 4 kali 1000 berarti ditambahin 03 jadi 4000. 6000 gram. Nah, ini dibalik, ini tinggal dibalik, yang ini jadi sini ya, ini jadi sini ya, dibalik. 6000 menjadi berapa kilo? Kalau tadi kilo ke gram dikali, sekarang gram ke kilo itu dibagi atau nolnya dikurangi 3. Jadi 6000 dibagi 1000 itu berarti nolnya dikurangi 3, hasilnya adalah 6. Yang ini juga begitu, 8000 gram ke kilogram, berarti dibalik, berarti dibagi 1000. Berarti kalau dibagi 1000 nolnya dikurangi 3 jadi 8 kilo. Kita lanjut di halaman 150 sampai 151. Nah, ini sama 1, 2 kg tambah 100 gram. 100 gramnya tetap karena pertanyaannya adalah gram.
Nah, yang berubah adalah yang kilo. Ditaruh di sini, gram. 2 kilo ke gram dikali 1000, berarti tambahin 0,3, jadi 2000. Dijumlah jadi 2100. 4 kg tambah 200 gram, 200 gram, pertanyaannya gram, maka 200 gram tetap di sini. 4 kilogramnya berubah jadi gram. Jadi kilo ke gram dikali 1000. Kalau kali 1000 berarti tambahin 0,3, jadinya 4000. 4000 tambah 200 sama dengan 4200. Nomor 3, ini ada 500 gramnya tetap karena pertanyaannya adalah gram. Jadi gramnya tetap di sini. Yang berubah adalah yang kilo. Kilo ke gram dikali 1000 berarti tambahin 0,3, jadi 3000. Kalau dijumlah menjadi 3500. Yang ini karena pertanyaannya gram, maka yang 800 gram tetap di sini tetap. Yang berubah adalah 5 kilo. Kilo ke gram menjadi dikalikan 1000, jadi 0-nya tambah 3, jadi 5000. Dijumlah menjadi 5800. Oke. Yang ini sama ya, karena pertanyaannya gram, maka 100 gramnya tetap di sini, tetap 400. Dan hasilnya adalah 1400. Ini juga sama ya, 1 kilo dikali 1000 jadi 1000. Oke, kita lanjut. Terima kasih ya semuanya. Semoga kalian bisa jelas dengan penjelasan tadi. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, assalamualaikum.